teknologi jadi sentralnya kita, karena kan memang kalau kita bilang di BINUS kuat di teknologi, sama di satu university juga semua berbasis teknologi, baik classroom maupun di dalam pelayanan sehari-hari akan berbasis teknologi. Jadi teknologi tetap akan jadi kekuatan kita di sini. Nah, Pak Mija bisa dijelaskan 6 program tersebut Ya, apa aja dia? ya kalau kita bilang 6 program, saat ini kan kita bicara informatika, dan kita tahu Indonesia saat ini sangat-sangat kekurangan programmer, tenaga IT yang selalu dibicarakan. Yang kedua kita ada program sistem informasi, kita tahu solusi IT untuk bisnis itu sangat-sangat dicari saat ini. Benar. Itu yang jadi kekuatan kita. Yang ketiga kita tetap buka jurusan manajemen pastinya, karena kan bagaimanapun manajemen itu bisa bermain di banyak area, bisa agile, bisa bermain di banyak area. Yang keempat akuntansi, mungkin akuntansi orang berpikir oh akuntansi kok masih tertarik, yes ke depan tetap akuntansi mungkin bergerak ke arah akuntansi yang lebih keuangan digital, keuangan global yang berbasis digital, kita akan banyak menekankan ke situ. Jadi akuntansi kita akan sangat strong di sana. Kita juga punya area graphic design, ya mungkin teman-teman media sangat dekat dengan graphic design ya, desain komunikasi visual, karena kita tahu ke depan ya pasti visualisasi, kita bicara kemampuan kita untuk aspek seperti ini di perusahaan semakin tinggi. Nah itu requestnya sangat-sangat tinggi saat ini. Dan yang terakhir psikologi, apalagi dengan hadirnya internet kita akan sangat banyak berfokus ke psikologi internet, ke psikologi digital yang mungkin saat ini jadi salah satu hal yang menurut kita perlu dieksplor, perlu dikembangkan juga. Maka kita banyak fokus ke aspek-aspek seperti itu. Pak Calvin juga boleh tambahin loh, ini Pak Calvin marketing. Pak tadi kan Pak satu university ini kan menyasar ke di segmen middle and low. Ya. Seberapa besar sih Pak persen untuk biayanya bisa ditekan dengan dibentuknya satu universitas ini? Mungkin kalau kita bicara secara pricing, kita memang fokus bagaimana pendidikan itu semuanya berbasis teknologi. Di satu sisi memberikan pengalaman teknologi yang baik buat anak-anak, di satu sisi kita yakin ini bisa memberikan efisiensi. Seluruh proses layanan kita akan berbasis teknologi. Semua teknologi yang diterapkan di BINUS untuk layanan, untuk classroom kita akan sangat-sangat berfokus di situ. Secara pricing sendiri kalau kita bilang satu semester kita 6 juta per semester sampai lulus, berarti kurang lebih 48 juta. Memang kita bilang ada biaya awal yang saat ini untuk di tahap awal kita masih wave dulu. Berarti kan kita memang fokus 6 juta per semester, 48 juta. Mungkin kurang lebih seperempat, mungkin nggak nyampe seperempatnya BINUS bahkan. Balik lagi, pendidikan yang baik seperti ini pasti kalau cara pricing pasti ada subsidi, ada support dari BINUS lah. Nggak mungkin kalau kita bilang harga seperti itu dengan kualitas dan tingkat seperti ini. Balik lagi kita bilang komitmen dari Bina Nusantara, fostering empowering juga tercermin dari subsidi yang diberikan untuk membantu di satu university. Kira-kira begitu Pak. Kenapa memilih Bandung dan Pontianak? Kenapa memilih Bandung dan Pontianak? Yang utama memang kita bilang ya Jakarta udah cukup crowded ya. Kita ingin ada di kota yang baik, maka kita melihat Bandung dengan sekitar Bandung, Jawa Barat tuh kita lihat ini sangat membutuhkan pendidikan yang baik juga. Banyak pendidikan kelas bawah yang mungkin saat ini secara kualitas kita yakin kita bisa hadir dengan memberi warna berbeda. Dan memang sebagai bagian dari komitmen kita akan menjangkau lebih luas, masuk ke daerah-daerah yang lebih jauh, karena kan biar tidak daerah itu kosong, pindah ke Jakarta semua. Maka niat kita memang seperti itu. Maka kita di Kalimantan, kita buka di Pontianak, kita buka di Sumatera, pasti beberapa daerah-daerah kecil lainnya kita akan menjangkau. Jadi kita tidak akan berhenti di Pontianak dan Palembang tentunya, tapi kita akan masuk ke daerah-daerah lain yang mengubah stigma Jakarta sentris untuk pendidikan. Butuh berapa lama sih Pak riset akhirnya untuk satu universitas ini? Kalau ditanya persiapan kita 2 tahun persiapannya memang kalau bicara pada waktu 2020 kita akan menyelesaikan visi BINUS 2020 menjadi world class university. Dari 2020 kita keluar lagi dengan visi BINUS 2035 yang fokus ke fostering empowering. Salah satu bukti nyata dari situ kita bicara untuk membangun universitas yang bisa menjangkau lebih luas. Nah dari situ kita mulai 2 tahun terakhir kita persiapan secara intensif, mungkin setahun terakhir ya, termasuk setahun terakhir saya sebelumnya memimpin di BINUS Senayan yang internasional. Saya ditarik sekitar September tahun lalu untuk secara 100% persiapan untuk di sini. Nah, dalam perjalanannya ya bersyukur juga alhamdulillah dari pemerintah sangat mendukung. Jadi kita cukup dimudahkan dalam perjalanannya karena pemerintah juga melihat pendidikan yang baik, berkualitas dengan harga terjangkau ini akan menjadi sesuatu yang dibutuhkan lah di Indonesia. Kira-kira begitu. Untuk sampai saat ini kan tadi saya dapat informasi kan 3 Mei udah launching ya. 2 Mei. 2 Mei. Nah itu animo Pak masyarakat gimana sendiri? Ya, untuk saat ini memang ketika 2 Mei izin itu keluar memang
kita ke sekolah-sekolah itu semua udah nggak ada murid ya, murid-murid udah selesai UAN, mereka tidak kembali ke sekolah. Jadi kita memang banyak mengandalkan diskusi-diskusi yang lebih kecil. Tapi saat ini pun kita ke sekolah, kita lihat tanggapan yang baik. Tapi memang ke sekolah itu lebih ke angkatan tahun depan ya Pak ya. Kalau tahun ini kita bisa bilang ya karena kita terlambat juga izinnya, kita lihatnya sebagai bonus lah kepercayaan ke kita. Karena kita lihat banyak antusias teman-teman yang mengerti di dalamnya BINUS itu percaya. Karena kita juga banyak teman-teman yang kenal BINUS, bahkan beberapa banyak karyawan yang begitu tahu satu university, mereka mengirimkan anaknya ke sini karena trust. Kita yakin sih ke depan ini akan jadi sesuatu yang sangat-sangat baik buat Indonesia. Pak, sudah berjalan nggak Pak? Sudah, saat ini kita sedang penerimaan mahasiswa baru, akan mulai perkuliahan di tanggal 18 September, perkuliahan pertama. Ini juga kita sedang proses. Ya mungkin kesulitan kita karena kita nggak sempat ketemu anak-anak ya, tapi anak-anak yang sempat ke kita diskusi, ketemu dengan kita dengan cepat, mereka bisa melihat keseriusan, komitmen dan apa yang kita siapkan. Saat ini mahasiswa yang datang rata-rata bisa bergabung sih. Sudah berapa mahasiswa? Untuk siswanya sendiri ada berapa Pak? Saat ini kita belum terlalu banyak, kayak baru 30-an yang udah daftar, karena kan kita juga baru campaign sebulan ya. Nah, kita lihat tuh luar biasa sih, dalam 1 bulan kita cuma pasang spanduk iklan dan mereka datang dan trust. Bagi kita, ya semoga ini juga angkanya akan terus meningkat, kita lihat sampai perkuliahan September. Karena kita ngelihat saat-saat inilah kita mulai cerita ke masyarakat. Mungkin mudah-mudahan dengan momentum pelantikan rektor ini juga bisa menyebar ke masyarakat, bisa tahu ada kabar baik kalau BINUS buka pendidikan yang baik, berkualitas, proses yang baik, tapi dengan harga yang jauh-jauh sangat terjangkau. Kira-kira seperti itu. Target sendiri Pak, udah berapa titiknya Pak satu university Pak? Titik apa ini? Kampusnya gitu di Ya, setiap daerah gitu. yang saya bilang tadi, di tahap awal kita di Bandung, Pontianak itu udah settle. Kita sedang prepare di Palembang, mudah-mudahan dalam 1-2 bulan Palembang kita akan launching. Nah, ya pasti kita nggak berhenti di situ. Dan sebenarnya dari perjalanan kita udah explore banyak daerah, dan kita lihat lagi daerah-daerah mana yang lebih membutuhkan kita hadir. Yang pastinya kita nggak akan berhenti di situ. Bahkan komitmen dari yayasan tadi bilang, kita akan dengan cepat kita akan replika proses kita agar kita bisa lebih banyak daerah yang terbantu dengan hadirnya satu university. Kira-kira begitu Pak. Ada kesulitan nggak Pak untuk diizinnya tadi kan kata Bapak agak lumayan ini nih. Kesulitan. Ya pasti kalau dibilang kesulitan bagi kita tantangan lah ya, kalau kita di BINUS memang udah karena support dari BINUS grupnya yang luar biasa saat ini ya, bagi kita ya secara konten kita dibantu, secara materi kurikulum kita dibantu, industri sangat membantu. Bagi kita itu udah satu hal yang luar biasa. BINUS juga mengirim banyak tenaga pengajarnya ya, walaupun mungkin tantangan besarnya ketika kita ke daerah, kadang-kadang kita berharap kita bisa gandeng putra-putra daerah untuk bantu bergabung mengajar. Kadang-kadang mungkin itu juga jadi tantangan, bagaimana kualitas daerah kita bisa angkat. Kadang-kadang mencari kualitas-kualitas yang sejalan dengan yang kita inginkan, itu kita cukup struggle. Akhirnya kadang-kadang kita kirim juga dari Jakarta ke sana. Nah itu mungkin jadi PR besar kita. Tapi kita yakin sih setelah kita hadir, memang target besar kita kualitas SDM di daerah akan meningkat. Dalam jangka panjang kita yakin itu akan jadi suatu hal yang positif di mana satu university hadir.